Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan mengulas tentang video tutorial bagaimana kita dalam melakukan penulisan sebuah skenario. Oke, bagaimana selanjutnya? Simak ya sampai habis. Nah ya guys ya, untuk awal ini saya akan ingin memperkenalkan ini bahwa saya juga banyak mengutip dari Edi Cahyono, penulis skenario yang hebat ya guys ya, yang merupakan penulis skenario juga dan sutradara film, dimana juga pernah meraih citra penulis skenario asli terbaik dengan film berjudul City pada Festival Film Indonesia FFI tahun 2015. Oke, kita simak ya, kita pelan-pelan sambil lanjut. Kita ingin membahas bagaimana menulis skenario film, dan kita lanjut nanti bagaimana kelengkapnya ya, apa-apa aja yang perlu kita film. Skenario film itu apa aja ya? Skenario itu adalah blueprint atau kerangka tulisan yang terdiri dari dengan ide dan gagasan, baik itu ruang dan waktu, tokoh, aksi, dialog, dan juga alur cerita guys ya. Nah, skenario itu juga bisa menjadi tujuan bagi pekerja film atau sutradara film atau dan juga pihak-pihak lain yang masuk dalam film tersebut. Sebelum menulis beberapa skenario film itu, kita harus melihat ada beberapa genre ya, seperti drama, komedi, horor, action, dan juga lainnya kayak gitu. Nah, sekarang kita harus menentukan genre yang mana. Ide pokok juga atau premis, satu kalimat perenungan atau kesimpulan filosofis atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film atau naskah kepada penontonnya guys, kayak gitu ya. Nah, kemudian itu sama saja dengan ide pokoknya kayak gitu. Nah, sekarang logline itu berupa tentang kalimat tentang siapa, tentang keinginan karakter dan apa hambatannya untuk mencapai tujuan, atau sama dengan intisari cerita guys ya, kayak gitu. Itu namanya logline. Nah, jadi kesimpulannya adalah logline adalah inti cerita. Kemudian kita menentukan latar. Latar itu adalah tempat dan waktu yang menjadi satu kesatuan waktu cerita. Bisa dengan sosiologis, adat istiadat, agama, ideologi, teknologi, dan lain-lainnya guys. Latar itu tidak selalu mengacu pada waktu, tempat, ataupun yang realistis. Nah, fiksi ilmiah, latar bisa bersifat juga seperti kayak imaginer. Nah, penokohan itu adalah upaya menampilkan gambaran watak para tokoh dalam sebuah cerita. Ada protagonis dan antagonis. Nah, kedudukan tokoh ini sangat penting dalam sebuah naskah cerita. Kemudian basic story. Basic story itu garis besar cerita. Nah, dalamnya itu terdapat latar, pengenalan tokoh, kemudian apa permasalahan yang dihadapinya, kemudian bagaimana mengatasinya, kemudian hambatannya itu hambarannya apa, dan diakhiri dengan berhasil atau tidaknya tokoh itu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam sebuah naskah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu plot atau alur cerita. Plot atau alur cerita ini adalah peristiwa yang disusun sedramatik mungkin yang bisa untuk mencapai sebuah tujuan itu guys.
ada dua plot ya, bisa linear dan non linear. Kalau linear itu sebuah peristiwa itu secara berurutan dengan waktunya. Kalau non linear itu sebuah peristiwanya tidak berurutan guys, dari waktu yang ada dalam sebuah naskah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sinopsis. Sinopsis itu sendiri adalah pengembangan dari story-nya. Dia adalah rangkuman dalam sebuah adegan yang dibutuhkan dalam sebuah film ataupun cerita tadi. Ya, yang selanjutnya yaitu membuat treatment itu guys. Treatment itu kerangkanya, dimana sinopsisnya dengan pengembangan penjelasan yang lebih detail, atau dengan penuturannya dengan bentuk filmisnya. Terdapat tempat yang dimana berlangsungnya adegan itu, karakternya juga, dan garis besar dialog, dan juga ada sudut pengambilan gambar ataupun tipe shoot yang dilakukan itu. Nah, sketsa struktur dramatis itu juga harus dikuasai guys ya. Nah, dapat juga diartikan sebagai susunan aksi-aksi yang menjadi bangunan dalam sebuah film itu sendiri. Nah, struktur dramatik klasik yang biasanya lazim dipakai bisa menggunakan 3 babak ya. Babak pertama, babak kedua atau ketiga, awal, pertengahan, dan the end atau habis. Nah, itu bisa dengan act 1, act 2, atau act 3. Biasanya 40% untuk act 1, kemudian 60% untuk act 2, kemudian act 3 atau babak terakhir di sekitar 20%. Nah, awal eksposisinya itu, turning pointnya itu, titik peralihannya, babak awal yang perlu diperhatikan itu pada saat babak tengah. Kemudian struktur dramatiknya itu di 3 babak yang terakhir itu guys ya, atau akhir dari resolusinya ataupun dengan tingkatan-tingkatannya, dimana titik-titik awal permasalahan yang muncul itu adalah awal cerita tadi guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau babak 2, tokoh itu melakukan aksi dalam melakukan masalah itu sendiri guys ya. Nah, dia bisa menyelesaikan sebuah masalah itu untuk dalam sebuah rangkaian cerita itu sendiri. Nah, ini adalah inti dari latar ceritanya yang ada di babak 2 atau act 2, yang berisi biasanya kebanyakan 60% dari cerita. Di situ ada hambatan, bagaimana menyelesaikannya, kemudian apakah itu nanti, apakah dia bisa menyelesaikan atau tidak, kayak gitu guys ya, dalam sebuah skenario ceritanya yang tadi, yang ada di dalam sebuah cerita alurnya, kayak gitu. Nah, di babak itu juga akan lebih menarik seandainya ada permainan mengangkat emosi dari penonton yang ada, sehingga terasa lebih mengesankan kayak gitu. Seperti emosi yang muncul atau perdebatan kayak gitu guys ya. Nah, seperti itulah mungkin kurang lebih, atau menarik ulur menyelesaikan sebuah masalah kayak gitu. Intinya seperti itu. Kebanyakan dari dialog-dialognya itu ya itulah. Nah, itu seandainya kita perlu menarik ulur sebuah cerita, kemudian muncul konflik, krisis, adanya dalam sebuah alur cerita, dan semua yang bisa muncul di situ guys, kita munculkan. Nah, konflik bisa meruncing ataupun yang lainnya. Nah, istilahnya paling memuncak di situ. Inti cerita adalah di situ, kayak gitu guys ya. Kalau seandainya seolah-olah muncul beberapa krisis dalam cerita itu atau konflik, nah, tapi sementara situasi ini yang bisa menjadi menuntut tokoh karakter utama yang sangat kompleks. Nah, itu muncul nanti turning point kedua, kayak gitu guys ya, seolah-olah masalah selesai, padahal itu hanya tarik ulur aja guys. Nah,
untuk babak yang ketiga atau act 3, nah itu biasanya setelah puncak permasalahan atau klimaks titik tertingginya, atau terjawab sudah sebuah keraguan yang dipikirkan penonton dalam akar sebuah masalah tadi. Nah itu babak tengah tadi itu adalah klimaksnya tadi, setelah klimaks tapi ya, ataupun intisari puncak permasalahan kayak gitu. Nah itu akan cool down cerita itu, kemudian di akhir babak cerita nanti barulah pelan-pelan akan menuturkan sebuah naskah itu sekitar 20% intisari ceritanya kayak gitu guys ya. Nah kalau seandainya sudah terjadi dari klimaks atau titik puncak masalah, nah baru muncul anti klimaks atau diletakkan sebelum film itu berakhir. Nah maka anti klimaks itu sebaiknya mungkin singkat aja. Itu saya bilang tadi, dasarnya itu bahwa cerita ini sudah diakhiri dengan setelah klimaks itu selesai. Nah tulisan itu sebaiknya 1 inci dari tepi atas, tepi bawah, atau tepi kiri maupun kanan kayak gitu guys ya. Itu dari cerita. Hurufnya juga sederhana, baik itu dengan ukuran 12 poin atau spasi 1 atau format rata kiri kayak gitu guys ya. Nah dalam satu halaman skenario nya itu, satu halaman itu menggambarkan 1 menit film. Kalau seandainya 90 menit, artinya kalian harus membuat 90 halaman skenario. Nah satu cover itu bisa huruf dengan kapital atau dengan tanda petik ataupun garis bawah kayak gitu guys. 4 spasi di bawahnya, kemudian ditulis oleh, kemudian 2 spasinya ada ditulis nama penulisnya, kemudian draft 1 seandainya jika draftmu baru pertama kali kamu buat. Seandainya ada revisi atau perbaikan, maka tulis draft 2 dan seterusnya sesuai dengan banyak revisi yang kamu lakukan. Umumnya nomor halaman itu diletakkan di pada sisi kanan atas kayak gitu guys ya. Nah dari nomor scene 1 itu biasanya adalah sebuah adegan yang terjadi dalam suatu lokasi yang sama, kemudian berlangsung pada saat yang sama juga. Scene itu terdiri dari 1 shoot atau lebih dengan posisi angle yang berbeda. Nah, kalau seandainya berubah tempat, waktu, atau keduanya, maka scene-nya itu harus berubah, sehingga perlu dengan awali nomor baru. Nah rangkaian itu semua membuat sekuen atau penggambaran secara utuh. Nah ada judul scene yang ditulis dengan kapital guys. Scene itu ditulis dengan kapital, terdiri dari interior atau eksterior dalam sebuah lokasi itu, kemudian lokasinya dan waktunya. Nah 2 spasi di bawah scene ada deskripsi visualnya. Nah itu bisa dari jarak spasinya ada 2 ya, bisa berdeskripsi itu bisa toko, kemudian ditulis dengan huruf kapital, kemudian tempat, toko, atau aksi. Deskripsi itu ditulis dengan huruf kapital. Nah toko pertama kali muncul ini yang terdapat deskripsi suara ditulis dengan huruf kapital kayak gitu guys ya, untuk pertama. Kemudian untuk dialog pada jarak 2 spasi dari deskripsi visualnya itu tadi, diawali bisa dengan nama tokoh yang dihuruf dengan kapital, bisa berjarak dengan 4 cm dengan tepi kiri kertas kayak gitu guys ya. Nah artinya dia jaraknya itu 4 inci dari sisi tepi kiri. Nah kemudian untuk dialognya, jarak dialognya itu 3 inci. Kalau nama karakternya adalah 4 inci, kalau dialognya 3 inci. Nah kalau ES itu biasanya itu biasanya off screen. Nah biasanya di belakang nama tokoh yang mengucapkan. Nah kalau seandainya voice over adalah orangnya,
seperti suara dalam hatinya kayak gitu. Nah, petunjuk aksi itu adalah perlu dilakukan petunjuk pengucapan seperti memegang tangan Farel dalam kurung itu guys. Kemudian aku akan merangkai bunga, atau kemudian beat atau terdiam sejenak baru melanjutkan kegiatannya. Nah, untuk pergantian scene itu biasanya umumnya khusus seperti flashback atau percepatan waktu time lapse. Nah, penulisan itu biasanya menggunakan pergantian scene biasanya 6 inci dari jari kertas dari sisi sebelah kanan, 2 spasi dari scene sebelumnya, kemudian 2 spasi juga di bawahnya, kayak gitu guys ya. Nah, seperti itulah nanti ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan seperti itu. Nah, teknik lanjutnya dialog atau deskripsi. Biasanya digunakan untuk menandai dialog yang terputus di sisi visual atau akhir halaman. Biasanya jaraknya dari sisi sebelah kiri 3,5 cm. Kemudian tanda akhir skenario itu bisa ditulis dengan selesai di tengah tanda baris. Nah, selesai akhir skenario ditulis oleh, kemudian tidak perlu kita juga teknis pengambilan gambar itu tidak perlu ditulis, tapi pemikirannya dalam filmnya itu biasanya penulis untuk menulis deskripsi yang menggambarkan suatu shotnya. Nah, mungkin itu aja guys ya dari saya. Semoga saja bermanfaat dan selamat berkarya, dan semoga kalian sukses selalu. Kita tetap belajar dan memberikan sebuah kreativitas buat kita ataupun yang lain. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Wahab Sarani Channel. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.